Ketika seorang mengatakan aku mencintai Rasulullah, berarti konsekuensinya dia mentaati yang dicintainya itu Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah. Artinya apa? Dia mencintai perbuatan yang dicintai oleh Rasulullah dan membenci perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah. Dia akan menjadi budak terhadap orang yang dicintainya. Gitu. Mohon maaf ini. Ibu cinta sama suami? Ini matahari cerah, yang mendung. Kenapa sih yang mendung banget di pagi ini? Ini kan tukar aja lah judulnya Pak. Masalah konflik keluarga gitu. Nah, ibu sayang sama suami. Sama suami. Ibu maksudnya gitu. Sayang. Kalau nggak cinta ngapain nikah? Ini bener nih. Kena saya. Kalau betul sayang kepada suami, tadi dikatakan bahwa kita harus mentaati suami, berbuat yang diinginkan oleh suami dan menjauhi yang tidak diinginkan oleh suami. Sebagaimana perintah Rasul, mengerjakan perintah Rasul, menjauhi yang dilarang oleh Rasul. Ibu-ibu ada yang suka makan jengkol? Banyak. Petai? Banyak. Suami suka nggak? Suka juga. Kalau suka nggak masalah. Ya, itu namanya cocok. Kan gitu kan? Tapi kalau suami tidak suka bau petai, tidak suka bau jengkol, sementara ibu suka, tapi ibu sayang sama suami. Salah satu indikasi orang sayang itu adalah mengikuti yang diinginkan oleh yang disayanginya. Kira-kira yang akan ibu suka makan petai juga? Tidak, pasti tidak. Kenapa? Karena sang suami tidak suka. Biarlah aku kehilangan petai, biarlah aku kehilangan jengkol daripada kehilangan suami. Begitu. Bapak sayang sama istri? Masih. Sudah merokok? Tapi kelihatan yang merokok. Nah, kalau bapak merokok misalnya, harus dibalik ya. Bapak merokok, tapi istri tidak suka kalau suami merokok. Tapi rokoknya sembunyi, Pak. Nah, konsekuensinya adalah, ini kita jujur, konsekuensinya adalah tidak merokok. Jangan dikatakan tidak merokok, paling tidak di depan istri. Ini rokok kita kecil, kecil, bahkan nempel di asapnya ke baju. Jadi, literal seperti itu. Kalau mencintai sesuatu, kita harus tunduk kepada yang kita cintai. Ketika orang tadi mengatakan aku mencinta Allah, berarti dia tunduk kepada maunya Allah. Ketika dia mengatakan aku cinta Rasul, berarti dia harus tunduk kepada yang diinginkan oleh Rasul. Kenapa? Karena dia ingin bersama Rasul kelak di masyarakat. Sampai Anas mengatakan, aku mencinta Rasulullah, aku mencinta Abu Bakar dan Umar, dan aku ingin bersama mereka sekalipun amal aku tidak setara dengan amal mereka. Faedah lain dari hadis ini adalah menjelaskan tentang keagungan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar antaranya. Ini Anas bin Malik saja, dia bertahun-tahun bersama Nabi masih mengakui kelebihan Abu Bakar dan Umar. Terkutuklah orang-orang yang mengutuk para sahabat Nabi, yaitu orang-orang Syiah, Ar-Rafidhah, yang sekarang sudah mulai memperlihatkan geliatnya di negeri yang kita cintai ini. Syiah. Keluaran Syiah bagaimana mereka mencintai sahabat, bahkan mereka punya doa tersendiri untuk mengutuk sahabat yang berdua ini. Syiah dari Khomeini ke sini, bukan sebelum Khomeini ke sini, itu ada doa khusus Pak, yang menjadi wirid mereka. Baca rutin doa. Sebenarnya saya berat membaca doa ini karena tapi ya udah nggak apa-apa untuk ilmu kita. Apa kata mereka? Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, ya Tuhan, kutuklah dua berhala kafir Quraisy. Maksudnya siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Itu doa orang Syiah, termasuk Syiah di Indonesia.
Kalau kita kan tidak. Setiap sahabat disebutkan, kita katakan radhiyallahu anhu. Kenapa kita mengatakan radhiyallahu anhu? Karena Allah telah ridho kepada mereka. At-Taubah ayat 100 menyebutkan, At-Taubah surat 9 ayat 100 menyebutkan kepada kita bahwa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu dalam jannah. Allah sudah ridho kepada mereka di akhirat, sudah Allah sediakan jannah untuk mereka. Jadi mencintai Allah dan Rasul menjadi penyebab diselamatkan dari api neraka. Kenapa? Karena kita mencintai Rasul, maka kita akan bersama Rasulullah. Rasulullah masuk surga, ya otomatis kita akan masuk surga insyaallah. 3, sedekah. Nah, sedekah ini amal yang cukup tangguh, insyaallah membantu kita. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali nanti akan berbicara dengan Allah di yaumul kiamat. Tidak ada penerjemah di antara dia dan Allah. Langsung berbicara dengan Allah tabaraka wa taala. Fa yadlu aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Ketika dia menoleh ke kanan, tidak ada yang dilihatnya kecuali amal kebaikan yang sudah dilakukan. Ya syukurlah kalau maksimal, kalau minimal sedih tentunya. Lalu dikatakan, ya, wa yadlu ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Ketika menoleh ke kiri, tidak ada yang lihat kecuali keburukan yang sudah dilakukan. Wa yadlu baina yadayhi, ketika dia menghadapkan wajahnya ke depan, melemparkan pandangannya ke depan, fala yara illa an-nar tilqa wajhi, kecuali tidak ada dilihatnya kecuali neraka sudah berada di depannya. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka. Bentengi dirimu dari api neraka sekalipun sebelah biji kurma. Bukan sebiji kurma, sebelah. Kalau dihitung dengan duit kira-kira 1 kilo itu berapa ribu di kita? Dan kurma yang biasa aja, gak usah ajwa lah. 60 ribu. Taruh 60 ribu 1 kilo. 1 kilo itu berapa biji? Hah? Lebih lah 1 kilo. Taruhlah 100. Jadi kalau 60 ribu dibagi 100 per biji berapa jadinya? Udah itu belum? 600 rupiah. Kalau setengah biji 300. Itu asumsinya kalau 1 kilo 100 biji. Selamatkan dirimu dari neraka, bentengi dirimu dari neraka walaupun sebelah kurma, berarti 300 rupiah. Masya Allah. Hari ini berapa ratus rupiah kita pakai untuk membebaskan diri kita dari neraka hari ini? Pak Muhlis kira berapa nih Pak? Nanti bisa jalan ke kota. Udah. Oh, mungkin ulang lagi dengan hadis ini. Itu kan cerita yang kemarin itu. Ini hari ini lagi. Sedekah. Selamatkan dirimu dari neraka sekalipun sebelah biji kurma. Mungkin bagi orang nggak ada manfaat, nggak ada artinya. Sebelah biji kurma ini menggambarkan betapa ringannya sebenarnya itu amal. Tetap bisa kita lakukan. Ciri orang bertakwa yang Allah selamatkan dari nerakanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa berinfak baik dalam kondisi senang maupun susah. Senang ya banyaklah dikeluarkan. Di awal bulan banyak dikeluarkan. Akhir bulan mungkin sedikit. Kan ada istilahnya, awal bulan makan ayam, tengah bulan makan bayam, akhir bulan makan garam. Garam juga sudah susah. Hebat Indonesia mendapat impor garam. Masya Allah. Indonesia itu sudah kelas mewah. Tempe tahu itu bahannya kan impor. Jadi makanan kita sudah elit. Garam pun diimpor. Sama. Ya, gak apa-apa.
Mungkin Bapak Ibu masih ingat sebuah kisah Rasul mengingatkan kalau ibu-ibu masak yang disuruh banyakin apa? Bukan lauknya kan? Bukan dagingnya kan? Bukan. Rasul juga tahu kok pada satu saat daging itu akan mahal. Banyakkan kuahnya. Gitu. Paling tidak tetangga itu tahu yang aroma nyampe ke rumah dia tadi lah, ini loh kita masak itu banget. Tidak. Jadi banyakkan kuahnya, kasihlah dagingnya satu potong. Satu potong. Yang lain itu apa? Ya jangan kuah, kasihlah tambahnya kentang masa daging satu potong mampu bulan kuahnya tega ya kan tapi ada kasih kentang atau mungkin apa kan gitu. Berarti buat soto Pak, biasanya kuahnya buat soto. Buat soto, iya. Jadi ada ini kan isinya. Ada isinya lah. Jadi jangan daging doang tuh. Itu terlalu. Udah. Nah, kita kan berbuat baik, kasih tetangga. Yang dikatakan tetangga itu yang disebut dengan jari junub, tetangga dekat itu. Apalagi kalau kita tinggal di rumah, satu di kanan, satu di kiri, satu di depan. Itu adalah tetangga pokok kita. Itu adalah pokok. Kanan, kiri, depan. Hari ini kita masak apa? Misalnya, ya, gulai daun singkong, pakai teri Medan, gitu kan? Kebayang tuh? Pas banget Pak. Hah? Pas. Pas ya? Udah. Di tetangga dikasih, sebelah kanan dikasih, kasih. Sebelah kiri dikasih, depan dikasih. Yang sebelah kanan dibalikkan lagi piringnya, dikasih 2 potong rendang. Masya Allah. Katakanlah semur ayam, ya, semur ayam. Yang sebelah kanan dikasih nggak? Oh kasih dong, 2 potong. Yang bulan lalu masih tinggal itu. Kasih lagi. Yang di kiri kasih. Yang depan masih kasih nggak? Bapak dia. Ini ibu tadi. Ini ibu. Yang sebelah kanan ini yang kedua ya. Kita kasih yang karena tadi dikasih 2 potong. Sebelah kiri nggak dikasih, tapi piringnya masih kembali. Dikasih lagi nggak? Yang depan nggak dikembali piringnya, dikasih lagi nggak? Dikasih bu, dikasih. Dengan harapan mudah-mudahan nanti piring dikembalikan. Ternyata pada Allah yang ini masih balas, cuman kerupuk sih balasannya, nggak lagi daging. Kalau ini dikasih sepotong ayam. Yang di depan enggak paling juga tuh pilih. Ada 2. Nah, bulan berikutnya lagi kita masak lagi nih yang enak. Masak lagi yang enak kira-kira nih. Ya. Dendeng batoko. Atau dendeng balado. Tahu nggak? Udah. Yang sebelah kanan dikasih? Sebelah kiri dikasih? Depan? Saya ibu pulang deh, udah langsung. Kalau udah begini deh, Ustaz bener, bapak-bapak aja yang ngasih. Ibu nggak usah, udah baik. Kalau bapak belum ngasih, karena tadi bilangnya nggak, baru berdua aja udah nggak ngasih. Awas nih bapak-bapak itu. Tapi kalau ibu ngasih, dikasih juga ya. Tapi piringnya sudah ditukar. Plastiknya. Dan yang penting kan sampai isinya. Daripada nggak ikhlas, ayo. Daripada nanti ingat-ingat, paham? Jadi kita tetap ngasih itu orang. Kalau kita, jika Abu Ubaidah ini bisa berbuat baik kepada orang ini, karena dia baik kepada saya, itu biasa. Tidak perlu umat Muhammad, umat Yesus pun seperti ini. Paham? Keistimewaan umat Muhammad ini ada pada poin dia bisa berbuat baik sekalipun kepada orang yang tidak baik kepadanya. Wahsin ila man asaa
ilaika. Berbuat baiklah sekalipun kepada orang yang berbuat buruk kepada. Masya Allah. Selamat dari neraka. Tapi piring tadi jangan disebut. Hilang nanti. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak, jangan kamu hancur berantakan sedekah kebaikanmu dengan cara-cara menyebut dan menyakitinya. Cerita muslim ibu mah baik banget, saya beri dikembali diisi lagi, tapi si itu tuh piring bertiga. Hilang kebaikan. Lanjut puasa sunat. Udah puasa sunat kita lewatin aja. Puasa sunat. Semua kita udah bisa berpuasa sunat insyaallah ya. Buat Senin Kamis adalah amalan kita insyaallah. Biasakan puasa Senin Kamis. Yang mulbit juga Pak. Yang mulbit. Banyak. Yang paling bagus puasa apa? Nabi Daud. Ini ibu-ibu yang di atas 60 kilo itu perbanyak puasa Nabi Daud. Kiranya kan usianya. Udah usianya yang bobotnya di atas 60 kilo banyak-banyak puasa Nabi Daud. Diet sekalian. Hadirin, salah satu hadis yang mulia tentang puasa ini bisa puasa sunat, bisa puasa wajib. Barang siapa berpuasa satu hari jalan Allah jauhkan dirinya, wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allah. Jadi kalau bisa Pak kita cari kilometer ini bisa. Saya udah pernah saya cari, ketemu Pak. 70 tahun. Ada yang pakai kalkulator bantu saya kan apa? Ya. 70 tahun perjalanan itu berapa jauh? Ya, begini. Surga sudah tercium aromanya dari jarak 40 tahun perjalanan. Sebagaimana halnya neraka sudah tercium, sudah terasa hembusan panasnya dari jarak 40 tahun perjalanan. Tapi dengan berpuasa satu hari ini Allah jauhkan berapa? Ya, 70 tahun perjalanan. Begini caranya. Saya pernah melakukan itu dan pernah tanya kepada teman-teman kita di angkatan, tepatnya polisi ya. Kalau kita jalan normal, tidak berlari maraton, juga tidak lembek jalannya, normal saja, itu 1 jam tembus 6 km. Terus saya berlakukan. Pak polisi yang pernah jemaah saya betul kata dia. Jadi jalannya bisa kebayang jalan itu. Di depan itu adalah jalan raya, rumah kita ada angkot, di belakang ada rumah kita 100 meter. Pulang kerja, kebayang nggak jalan seperti apa? Ya, kan nggak lari-lari juga, kecuali kalau kebelet barangkali gitu. Ya, tapi juga tidak letoy kan? Nah, jalan seperti itu 1 jam 6 kilo. Bisa kita cari. Ya, caranya gimana? Adalah satu kali 24 jam. Betul kan? Iya. 6 kali 24. Ya, kali 30 1 bulan. Ya, kali 2 berapa? Kali 1 tahun. Udah ketahuan kan? Nah sekarang dikali 70 tahun. Kalau tidak salah sekitar 3.668 km. Lebih kurang. 3.668 km itu menjelang ke neraka Allah selamatkan kita. Dari mana ke mana itu? Ya. Itu berpuasa 1 hari. Bagaimana kalau berpuasa 1 bulan Ramadan? Bagaimana puasa 6 Syawal? Puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Puasa Senin, Kamis, puasa 10 atau 9 10 Muharram misalnya. Puasa Zulqa'dah. Nih bulan Zulqa'dah nih, kita ingatkan, mudah-mudahan berpuasanya tanggal berapa? Tanggal 9. Yang baiknya dari berapa? Dari tanggal 1. Semua amal kebajikan termasuk ibadah puasa dilipat gandakan pahala kepada Allah mulai dari 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai tanggal 9-nya full. Tanggal 10-nya kan sebentar.
menjelang selesai sholatnya. Itu namanya puasa Asyura Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Besar betul keutamaannya. Banyak ibadah puasa. Insya Allah, toh 1 hari dia berpuasa, Allah jauhkan dari neraka. Bisa dipahami. Allah sayang. Makanya kalau ada nanti di kalangan umat ini masih tetap masuk neraka, keterlaluan. Yang 1 hari itu selamat neraka. Oke? Menjaga sholat berjamaah. Ini nih. Hadirin kaum bahagia. Ya. Maksud arba'ina yaum. Ini terutama kepada bapak-bapak. Kepada kaum bapak, bukan ibu. Ya, ini bapak-bapak yang paling utamakan. Maksud yauman, maksud lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat kepada Allah selama 40 hari. Fi jama'atin, dalam berjamaah. Yudriku takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir imam yang pertama, takbir ihram. Kutiba lahu bara'atan, dicatatkan bagi dia 2 kebebasan. Kebebasan dari neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Bapak hadirin, sholat 40 hari berjamaah, tidak satu sholat pun, satu waktu pun yang terlewatkan. Dan dia mendapatkan takbir imam yang pertama. Tidak masuk. Tolong bapak-bapak camkan. Jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, dia sudah ikut. Terlepas nanti safnya paling belakang itu urusan lain. Tapi dia mendapatkan imam takbir pertama. Tidak masuk. Tidak sampai katakanlah imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia baru datang, bukan begitu. Dia mendapatkan takbir yang pertama. Selama 40 hari. Berapa ratus sholat? 200 sholat berjamaah di masjid manapun. Yang penting dia masjid. Atau kalau kita ada musola, dia dapatkan 2 kebebasan. Kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dari api neraka. Tapi mohon maaf, tolong maafkan saya, tidak ada maksud saya untuk merusak, mengganggu orang lain. Yang tersebar sama kita itu adalah sholat arba'in. Arba'ina sholat 40 kali. Di mana itu? Di Madinah. 8 hari di sana. Ya, itu program haji reguler. Iya kan? Dan anehnya lagi, kalau ada di antara jemaah yang tidak dapat arba'in, sepertinya hajinya tidak afdol. Padahal haji tidak ada kait mengaitnya dengan Madinah. Haji itu semuanya di Makkah. Tawaf di Ka'bah di Makkah. Sa'i di Sawawa di Makkah. Wukuf di Arafah Makkah. Mabit Musdalifah Makkah. Nanti mabit pada hari-hari tasyrik, ya, di Mina Makkah. Itulah haji. Madinah nggak ada satu pautnya dengan haji. Hanya sayang saja kalau sampai ke sana tidak pergi ke Madinah, karena Madinah termasuk Masjid Nabawi yang disunahkan untuk diziarah. Jadi yang dipopulerkan bagi kita adalah sholat arba'in itu. Bahkan tidak sedikit di antara jamaah, ustaz maksud saya, itu menjelek-jelekkan terhadap haji plus. Dengan apalagi seperti banyak budaya safari, dia mengatakan, oh nggak mengerjain yang sunnah. Kenapa? Di Madinah ini cuma 4 hari. Padahal budaya safari mengerjakan sunnah. Tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah mereka kemana? Tanggal 8 mereka kemana? Ke Mina, Tarwiyah. Aja bulan enggak? Kecuali yang tanazul. Gitu. Nah, jadi hadis yang sahih itu bukan 40 sholat, Pak, tapi 40 hari, dan itu 200 sholat.